Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar agama Islam ya? Sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangan kita seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang Rasul Allah idolaku. Sebagai umat Islam, kita tentunya wajib meyakini adanya Nabi dan Rasul. Dan salah satu Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah Nabi Daud alaihissalam. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama mampu meyakini tentang kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kalian dapat mengimplementasikan sikap berani sebagai pemahaman terhadap kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kalian memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dan keempat, kalian mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Baiklah anak-anakku, Bapak langsung mulai ceritakan kisahnya ya. Jadi, Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi keturunan dari Bani Israel, tepatnya dari Sibit Yahuda atau suku Yahuda. Beliau juga merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang taat, serta pada masa Raja Jalut yang kafir. Pada masa itu terjadi peperangan antara tentara Raja Talut melawan tentara Raja Jalut. Dan dengan izin Allah, tentara Raja Talut dapat mengalahkan tentara Raja Jalut. Salah satu tentaranya adalah Nabi Daud alaihissalam yang dapat membunuh serta mengalahkan Raja Jalut serta tentaranya. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan serta ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam, serta mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia-Nya yang agung, yaitu berupa kitab Zabur. Coba anak-anak perhatikan firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Anak-anak, kitab Zabur merupakan mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud memiliki keistimewaan, yaitu setiap pagi dan senja, gunung-gunung selalu bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga memahami bahasa burung-burung, sehingga binatang-binatang pun juga ikut bertasbih mengikuti tasbih beliau. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah terkalahkan sama sekali. Sebaliknya, beliau selalu memperoleh kemenangan terhadap lawan-lawannya. Beliau menguasai tahtanya selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah mampu melunakkan besi seperti lilin, dan kemudian mampu mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api ataupun peralatan lainnya. Dari besi itu, Nabi Daud alaihissalam mampu membuat baju besi dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin berkesinambungan. Jenis baju besi ini memudahkan pemakaiannya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang terbuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam ini dijelaskan dalam Quran surat As-Saba ayat 10-11 dan juga Quran surat Al-Anbiya ayat 80.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud ini agar dapat melindungi bala tentaranya dari serangan-serangan musuh. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Beliau mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu dengan cara sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya juga sangat luar biasa. Beliau tidak lari ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah beliau mempunyai suara yang sangat merdu dan tidak ada bandingannya dari zaman dahulu hingga sekarang. Apabila Nabi Daud alaihissalam bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih mengikuti Nabi Daud alaihissalam. Baiklah anak-anak semua, itu tadi adalah cerita singkat tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita petik bersama adalah yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang merdu. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Dan yang keenam, Nabi Daud alaihissalam sangat berani dalam menumpas kejahatan. Semoga kita semua dapat meneladani kisah Nabi Daud alaihissalam tersebut, dan anak-anak selalu rajin belajar, berdoa, mengaji, serta selalu taat dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.